cari intan kah, una tajuk Al-Masih, ingat dalam limbahan ada intan yang permai. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk Sultanmu. Jiwa yang telah sesat, sebab lemah, ajak panggil dan seru bantuan dari sukanya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk Sultanmu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk Sultanmu, guna tajuk Sultanmu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, baik keluarga, suku, budaya, adat istiadat, bahkan dari gereja lain, untuk datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Pendeta Yospinalita Sarjana Teologia, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, kami undang berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan
dengan menyanyikan Kidung Jemaat 20 ayat 1, 4 dan ayatnya yang kelima. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja. Berdasarkan firman Tuhan dalam Mazmur 133 yang akan kita baca secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum yang bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama, yang kita akan baca dan dengar bersama dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, itu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa dan cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus.
Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti kehidupan ini. Namun Allah adalah Kristus Yesus, tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Kepada Allah. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jika ada paduan suara atau vokal group atau solo disilahkan. Jika tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita teduhkan hati dan kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam membaca dan mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, Roh Penguat, Roh yang membimbing kami mengenal baik dan yang buruk.
Roh Kudus kami dambakan dan harapkan berkarya dalam ibadah hari ini. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dalam membaca dan mendengar sabda-Mu, hingga kebenaran sabda Tuhan tersingkap dan tertulis dalam loh hati kami, terukir di dalam pikiran kami, dan terjelma di dalam sikap kami setiap hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dalam Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Maka kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihaninya, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, istilah yang biasa kita ungkapkan ketika ada sesuatu hal yang telah dikerjakan oleh seseorang dalam kurun waktu yang cukup lama atau mungkin tidak. Seorang pejabat misalnya dalam satu periode menyelesaikan pekerjaannya, kita biasa katakan mantan. Mantan pejabat ini, ya. Misalnya mantan kepala desa, ya. Mantan kelurahan, ya. Pak Lurah, mantan lurah, ya. Mantan pacar bagi yang mungkin beberapa kali mengganti-ganti pacar, ya. Ada mantan suami,
mantan istri, dan lain sebagainya. Istilah mantan ini dikenakan bagi orang-orang yang cukup mengemban tugas dan pekerjaannya pada satu tahapan. Tetapi pula ada orang mengatakan biasa begini, mantan pencuri, mantan penyabung. Ya. Jangan sampai ada yang tersinggung. Ya. Dan ketika orang-orang seperti ini telah lama meninggalkan pekerjaannya, pekerjaan dan kehidupan masa lalunya itu sepertinya tidak hilang dari memori kita. Itulah sebabnya maka banyak orang biasanya sulit terbuka atau susah untuk mengungkapkan identitas masa lalunya. Bagi seorang hamba Tuhan, kalau melakukan perkunjungan atau pastoral, entah itu pendeta, entah itu panatua, entah itu diaken, tentunya ini pekerjaan yang sangat sulit. Apalagi kalau sudah berkali-kali dilakukan perkunjungan dan yang bersangkutan sulit untuk mengungkapkan perjalanan hidup masa lalunya. Atau yang membuat dia enggan untuk menyampaikan persoalan hidup yang ia alami. Dan disinilah letak beratnya pekerjaan yang namanya seorang hamba Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh pembacaan kita? Kalau kita membaca secara seksama surat 1 Timotius ini, pengalaman hidup Paulus luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, siapa yang tidak mengenal Paulus ketika membaca perjalanan hidupnya? Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, itu luar biasa. Sehingga pada akhirnya Allah memanggil dia. Allah mau memakai dia. Ia kemudian dipakai oleh Tuhan setelah ia menjalani begitu banyak perjalanan hidup dan pergumulan-pergumulan hidup yang luar biasa. Paulus, kalau kita membaca perikop ini, sangat transparan, ia terbuka. Dan ia tidak menutup-nutupi segala masa lampau dalam lembaran hitam perjalanan hidupnya. Karena itu ia terus terang mengatakan dalam ayat yang ke-13 pembacaan kita. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Luar biasa Rasul Paulus ini. Ia tidak menutup-nutupi pergumulan hidupnya dan hidup masa lampaunya. Ia tidak ragu untuk menyebut dirinya dan menyebut identitas hidupnya. Dia menyebut dirinya penghujat. Berarti kalau kita mau mengatakan dia adalah mantan penghujat, mantan penganiaya. Indo telem pirangi iko-iko. Tatambang rako kapukmu. Ana di sana duka yolona. Arang ribabang.
Ya. Bisa saja ada orang yang berkata seperti itu. Berkacalah dengan kehidupan masa lalu. Namun Paulus tidak. Dia sama sekali tidak ragu, khawatir dan takut menyebut atau menceritakan, menuturkan, mengungkapkan hal-hal itu kepada umat Tuhan, kepada banyak orang. Mengapa? Karena dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan sikap, perubahan cara berpikir, perubahan cara pandang, dan perubahan tutur sapa. Dia tak lagi seperti dulu. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa ia jujur menyampaikan seperti itu dan sama sekali tidak merasa takut dan malu? Aibnya dibongkar. Karena ia sadar betul bahwa dirinya yang dahulu tanpa pengenalan yang benar, tanpa pemahaman yang benar, maka ia dulu adalah penganiaya. Ia yang gencar mengejar-ngejar orang percaya dan mengarahkan orang percaya kepada jalan yang sesat. Ia jauh dari kasih karunia Tuhan. Benar sekali bahwa pengenalannya kepada Yesus Kristus belum mengakar dan belum mendasar. Namun ketika kita menghayati apa yang dikatakan, pernyataannya dalam ayat yang keempat, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Ada satu kekuatan keyakinan bahwa hidupnya yang kelam, perjalanan hidupnya dalam lembaran yang sangat kelam, backlist. Tetapi ada satu kekuatan yang terbangun dalam hidupnya ketika Allah membelokkan langkahnya, ketika Allah mengarahkan jalan hidupnya, dan ia menghayati bagaimana Allah mengaruniakan hikmat dan kekuatan serta keselamatan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, luar biasa. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, ia yang kemudian membela kehadiran Kristus bagi orang banyak. Ia yang kemudian menyatakan bagaimana iman itu harus bertumbuh dengan kokoh dan kuat dalam percaya kepada Yesus. Sebab itu melalui lembaran-lembaran hidupnya yang kelam, ia bangkit dalam kekuatan iman karena ia menyatakan bahwa Kristus ada di dalam hidupnya. Kalau kita membaca kesaksiannya dalam Filipi pasal 2 pada ayat 21, ia mengatakan hidupku dan matiku, hidupku adalah untuk Tuhan dan matiku adalah sebuah keuntungan. Jadi baik dalam suka maupun dalam duka, ia menghayati perjalanan hidupnya bahwa kalau aku bersuka cita dan berduka, itu adalah untuk Allah, untuk Tuhan, bagi Kristus. Tetapi sekalipun aku mati, maka itu adalah sebuah penghargaan, keuntungan. Menunjuk pada dirinya, keuntungan bagiku. Mengapa dia menjadi sebuah keuntungan menurut Paulus? Karena ia memperoleh kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia itu.
serta menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Itu sebabnya maka tema yang menjadi sorotan kita pada hari ini dan menjiwai perjalanan hidup kita ke depan adalah bagaimana menjadi teladan. Kalau kita memperoleh kasih karunia, Allah mengaruniakan kasih karunia bagi setiap orang, maka bagaimana ia menjadi teladan bagi orang lain. Artinya berbuah bagi orang lain. Menjadi teladan bagi orang lain berarti hidup yang bermutu. Bagaimana hidup menjadi bermutu? Hidup yang berkualitas. Berdiri pada dasar yang benar dan hidup dalam kebenaran. Orang yang memiliki kualitas maka tidak akan menjalani kehidupannya dengan sia-sia. Orang itu pastinya orang yang cakap, orang yang bijak, orang yang mampu untuk diteladani dalam hidupnya. Kalau perusahaan-perusahaan biasanya mencari dan menjaring para pengerja-pengerja yang punya skill, punya keterampilan. Kalau dia tidak punya skill, maka dia bisa gugur. Sebab itu orang berbondong-bondong untuk berusaha, berjuang. Karena ia sadar bahwa dirinya punya kemampuan, dirinya punya skill, dirinya punya keterampilan. Karena itu bagi orang-orang yang berkualitas jarang ditolak. Hidup yang berkualitas berarti hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya teringat dengan satu lagu, Kidung Jemaat 40. Ya. Itu ditulis oleh seorang hamba Tuhan, John Newton. Ketika itu dia adalah seorang yang aktif berlayar bersama dengan papanya. Dalam pelayaran, ia kemudian diikutkan oleh ibunya. Pada usia 4 tahun, si John ini sudah menghafal dan lihai dalam memahami ajaran-ajaran katekisasi. Kekuatan imannya bertumbuh secara segar dan baik. Bayangkan di usia 4 tahun saja, ia sudah menghafal pemahaman-pemahaman katekisasi. Anak-anak katekisasi kita saja yang sudah dibimbing setahun, bahkan ada yang 2 tahun, sudah mengaku masih juga berbalik. Si John ini usia 4 tahun. Lalu ibunya yang saleh ini selalu menyirami dengan penuh kasih sayang. Peranan ibu Newton ini luar biasa. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, pada usia 7 tahun ibunya meninggal. Lalu ia mengikuti ayahnya di atas kapal. Kapal itu adalah kapal perdagangan budak. Hidup di atas kapal dengan berbagai karakter dan gaya hidup. Pada akhirnya bahwa Newton jauh dari apa yang sudah diterimanya di dalam hidupnya. Ia hidup dengan berpoya-poya dan hidup dalam pesta pora. Tetapi pada akhirnya bahwa Allah memanggil dia. Ia kemudian menjadi seorang hamba Tuhan pada salah satu gereja Anglikan di Inggris. Lalu kemudian sampai pada masa tuanya, ia mempersembahkan hidupnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika di usianya yang lanjut ia buta. Lalu kemudian ia mengubah atau menciptakan, menggubah dan menciptakan lagu Kidung Jemaat 40 itu, Amazing Grace.
ajaib benar anugerah. Ia mengungkapkan begitu indahnya syair-syair dalam lagu itu. Bagaimana Allah menyirami dia dengan penuh kasih sayang, bagaimana Allah mau memakai dia dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang. Ungkapan lagu-lagu itu sangat menyenangkan hati dan saya suka menyanyikan lagu ini. Ya. Banyak lagu yang dia ciptakan, himne-himne rohani. Dan itu menginspirasi banyak orang untuk menghayati di dalam hidupnya bagaimana anugerah kekuatan Tuhan yang nyata di dalam hidup pribadinya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, maka jangan berhenti untuk mengatakan, jangan berhenti untuk melakukan, jangan berhenti untuk meneruskan di dalam hidup ini. Supaya dia boleh bermakna bagi diri kita dalam kehidupan banyak orang. Ajaib benar anugerah Tuhan itu mengantar kita untuk menjadi teladan yang benar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaat teduh. Ya Halik semesta, kita nyanyikan pada ayat yang ketiga, datang ya Roh Kudus. Tuhan, silakan berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Ungkapan sukacita dan rasa syukur Bapa atas segala pemeliharaan-Mu, pimpinan dan kasih setiamu yang menopang kami dalam ibadah pada hari ini. Hingga kami boleh ya Tuhan duduk dan berdiri dengan hikmat dan rasa teduh dan syukur bahwa Tuhan selalu memandu kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pertambahan usia bagi anak kekasih Jorolin Selin, anak dari Bapak dan keluarga Seldi. Engkau mencukupkan usia anak kekasih ini 9 tahun. Bersyukur bersama dengan Ibu Yunita atas pertambahan usia, genap berusia 44 tahun tepat pada hari ini. Bersyukur bersama dengan Bapak Thomas Toding, genap berusia 42 tahun. Anak kekasih Regas Yudar, genap berusia 21 tahun. Bapak Selpanus genap berusia 39 tahun. Ya Bapa Surgawi, Tuhanlah yang melawat, menuntun dan memelihara pertambahan usia bagi sejumlah anggota jemaat Tuhan sejak minggu lalu hingga pada hari ini. Kami pula bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan boleh menolong keluarga Bapak Pasamboan. Tuhan memberkati dan meneguhkan seluruh hidup dalam kerjanya sekeluarga. Terima kasih Bapa Surgawi. Allah mengantar kami bersama-sama menghayati sukacita itu. Kami pula bersyukur atas selesainya sidang tahunan Majelis Klasis Sumarorong yang berlangsung kemarin di Jemaat Shalom Salulombe. Ya Tuhan, berkati seluruh utusan-utusan dari jemaat, yang tentunya mereka adalah include selaku majelis klasis dalam lingkup klasis Sumarorong. Sehingga segala sesuatu dalam kehidupan berjemaat selalu ada komunikasi dan percakapan pergumulan bersama seluruh majelis klasis. Ya Bapa, teguhkan mereka. Semua keputusan-keputusannya Tuhan kiranya dapat disosialisasikan dengan baik dari arah sinode, klasis, dan dijabarkan atau dijemaatkan dengan baik. Kami mohon pula ya Tuhan bahwa persiapan sidang tahunan majelis jemaat, Tuhan Engkau tolong dan berkati.
sehingga mereka mempersiapkan dengan baik bahwa tahun kerja yang diputuskan dalam gereja Toraja Mamasa untuk setahun adalah mulai September tahun 2022 ini sampai September 2023. Majelis dan kategorial tidak ada lagi bersidang di awal Januari setiap tahunnya. Topanglah ya Tuhan seluruh majelis jemaat, sehingga seluruh pekerjaan yang telah dijalani dapat digumuli bersama, dievaluasi, dan akan disusun program setahun 2021, 2022, 2023 ke depannya. Ya Bapa Sorgawi, kami menyerahkan kepadamu seluruh pelayanan yang akan kami hadapi ke depan ini. Berkatilah kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga seluruh pelayanan boleh diemban dalam kasih setia-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati Bapak Elvis Bangalele. Pasca sesudah penguburan nenek kekasih dari Mama Aurel, mereka boleh kembali dari Mamasa, Bombong Lambe. Dan sebentar ya Tuhan, jika Engkau berkenan, ada beberapa hal yang akan dikerjakan oleh Bapak Elvis di Makassar. Sesudah ibadah ini akan berangkat ke Makassar. Mohon hikmat-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu ya Bapa, dan memberkati perangkat kendaraan yang dikemudikan hingga boleh tiba dengan selamat di Makassar. Hiburkan keluarga baik di Mamasa, di Sumarorong maupun di mana pun mereka tersebar. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih-Mu yang sementara mengecap pendidikan ya Allah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Mereka yang belajar di lingkup Sumarorong ini atau mereka yang belajar di luar dari Sumarorong. Mereka yang ada di luar Sumarorong, jagalah mereka, pimpinlah mereka, kuasailah hidup mereka. Jagalah mereka ya Tuhan. Hingga hati, pikiran, dan hidupnya selalu ditujukan dan diarahkan kepadamu. Imannya selalu kokoh dan kuat. Dan ada namanya selalu disebut oleh ayah dan ibu di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa ya Bapa bahwa Engkau akan memberkati bangsa dan pemerintah kami dalam berbagai tugas pekerjaan dari aras pusat sampai ke pelosok. Berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kami percaya bahwa Allah terus setia mengkawal dan menuntunnya. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Kita masuk dalam
Persembahan Natura. Membawa persembahan kita masih ada. Untuk persembahan kita, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 298. Syukur padamu,
yang surgawi dan kami jadi miliknya. Kaulah terang dan hidup kami, pada Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Ayat 1 kita nyanyikan. Selama bumi kami, kerunan terus berbuah baik. Terangkanlah Bapa kami, serta syukur padamu naik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama. Demi kemuliaan nama-Mu, terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 11 September 2022. Kebaktian rumah tangga hari Jumat 16 September 2022 di keluarga Ruth untuk sementara ditunda. Ada kumpulan yang dimajukan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 17 bulan 9 2022 di keluarga Yohanes Randa, Julianus Randa, digabung dengan PPR GTM dengan PKB, jadi ada 3. Jumat 23 minggu depan, Jumat 23 September 2022 di keluarga Haris Demaraya. Kebaktian PPR GTM hari ini Minggu 11 September 2022 di Nyonya Tabita Domingus PD untuk sementara ditunda. Hari Rabu 14 September 2022 di Nyonya Diana Martin. Minggu depan 18 September 2022 di Nyonya Yuningsi Adrian. Rabu 21 September 2022 di Nyonya Petrus Pampang Lebok. Kebaktian PPGTM hari ini 11 September 2022 dilaksanakan kumpulan klasis di Jemaat Sion Rantai Kamase. Minggu depan Rabu 21 September 2022 di Saudari Eunike Pasir Putih. Kebaktian PKB hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di kelompok 8. Saya bacakan 1 kondo, 2 wele mallo, 3 pison, 4 Julianus Randa, 5 Yohanes Rani. Ini dilaksanakan digabung dengan kumpulan Julianus Randa tadi. Jadi dilaksanakan hari Sabtu. Kita laksanakan jam 5.
Laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan sekolah minggu 160.000, persembahan remaja 68.000, persembahan kebaktian rumah tangga 359.000, pundi pertama 310.000, persembahan pundi kedua 286.000, persembahan pundi ketiga 303.000, lelang 150.000, kotak cadangan pendeta 205.000, jumlah uang yang masuk sepanjang minggu lalu 1.741.000. Sedikit kami mau menyampaikan tentang hasil keputusan sidang majelis di Salum Lombek kemarin. Yang pertama, penyampaian untuk pengasuh PAR untuk membentuk pengurus PAR di jemaat Tuhan di tempat ini dilaksanakan sepanjang minggu ini, karena akan diundang untuk mengikuti persidangan PAR klasis yang akan dilaksanakan minggu depan. Jadi kalau boleh secepatnya dibentuk. Kemudian HUT PAR jatuh pada tanggal 3 September. Jadi setiap tanggal 3 September adalah hari ulang tahun PAR. Kemudian mulai minggu depan persembahan sekolah minggu dan remaja itu sudah masuk ke pengurus PAR yang akan dibentuk. Jadi tidak usah di-store lagi ke kas jemaat karena sudah berdiri sendiri sebagai sebuah kategorial. Selanjutnya, perayaan Natal klasis tahun ini dilaksanakan di Jemaat Sion Rantai Kamase hanya dalam bentuk ibadah, jadi tidak ada kegiatan. Kemudian kegiatan pasca klasis tahun depan dilaksanakan di Jemaat Sumarorong juga hanya dalam bentuk ibadah, berhubung banyak kegiatan yang akan dilakukan baik PPR maupun pemuda yang akan mengikuti Pesparawi. Kemudian poin ketiga, program Sinode Barak Saraku. Jadi Barak Saraku ini pada saat maka ditapi kela dinasui dialek Sang Raku. Ini dimulai hari ini. Jadi ialah kemakna soi ibu-ibu Jobanua makana ditapi dialek Saraku dikumpul. Lek Sang Raku. Kemudian dikumpul per 1 minggu. Potongannya begini, 10% untuk jemaat, 10% untuk klasis dan 80% untuk sinode. Ini hasil keputusan AM. Poin keempat, majelis jemaat akan segera melakukan persidangan untuk program 2022 sampai 2023. Namun sebelum persidangan akan diundang BPP untuk mengevaluasi atau memverifikasi perbendaharaan. Jadi mudah-mudahan semua bendahara untuk bersiap membentuk pembukuan sedemikian rupa sehingga boleh diverifikasi oleh BPP. Jadi sebelum kami bersidang kami akan mengundang BPP untuk mengevaluasi pembukuan bendahara. Saya kira ini hal yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan hasil keputusan majelis kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Iya, ada tambahan pengumuman katekisasi akan dilaksanakan pertemuan pertama pada hari ini. Jadi dimohon kehadiran Bapak Ibu dari anak yang akan mengikuti katekisasi untuk tahun ajaran 2022-2023 sesudah ibadah ini. Jadi ini tujuannya supaya ada komunikasi antara orang tua dan anak-anaknya dan juga antara guru bersama dengan orang tua dan anak-anak. Yang berikut ialah bahwa diharapkan juga BPM dan bidang pelayanan jemaat untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Agak gaduh tadi mengenai Barak Sang Raku. Ya.
Jadi bukan berarti sesudah ditapis lalu diraku, tetapi setiap mau masak, ya. Jadi masak pagi sarapan pagi, masak siang makan siang, masak malam untuk makanan malam. Jadi sebelum kita yang namang kamu disuka atau di alam sang raku ulam mai. Itu maksudnya sang raku. Lalu dibuatkan satu tempat dan ditaruh itu selama 1 minggu. Setiap hari minggunya ibu-ibu tenteng dan bawa, ya. Jadi ada nanti timnya yang akan dibentuk di jemaat untuk mengumpulkan itu menjadi satu tim dengan klasis, sehingga komunikasi ini jalan dari aras jemaat sampai sinodal, ya. Nah, mengapa ini dilakukan? Ini untuk menunjang kemandirian dana dan teologi. Jadi pemahaman kita bahwa bagaimana kita diberkati oleh Tuhan sehingga ada sesuatu yang bisa kita masak untuk seluruh anggota keluarga kita. Nah, karena itu sebelum kita nikmati anggota keluarga, kita berikan, persembahkan untuk Tuhan. Yaitu itu sebenarnya pemahamannya. Sesungguhnya ini bagusnya kalau kita masuk dalam PA sebelum dilandaskan di jemaat untuk diberlakukan, ya. Tapi ini sudah diputuskan oleh sinode dan juga sudah digumuli di klasis, lalu kemudian diturunkan kepada jemaat, ya. Jadi ini bukan majelis jemaat yang tetapkan, tetapi keputusan pelaksanaan pelayanan dari aras sinodal sampai mengakar di jemaat, ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak gaduh lagi nadem pole orain deh, ya. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita menghayati panggilan kita dan pelayanan kita dan sepanjang sepekan yang akan kita jalani. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Bagaimana menjadi teladan dalam hidup kita sehari-hari dan menghayati seluruh anugerah Tuhan yang kita alami dan terima dari Kristus. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Kita mengungkapkan Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Bersinar lagi
Pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya, dengan iman di setiap langkah juang dan karya bakti-Mu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dengan kekuatan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ucapan terima kasih dari majelis dan seluruh anggota jemaat kepada hamba Tuhan yang telah memimpin ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersama keluarga, sehingga selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Juga ucapan terima kasih kepada sidang jemaat yang telah mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita sekalian. Mengakhiri ibadah kita kembali memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku.